Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kudrah iradah, hidayah, taufik, serta nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan materi pelajaran kita. Kembali lagi dengan saya, Wilda Al-Fatonah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bab tentang iman kepada hari akhir. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebelumnya, kita awali pembelajaran kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya, optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga sikap yang saling berkaitan erat. Jadi, ketiga sikap ini harus ada pada setiap pribadi muslim, sehingga kita tidak bisa hanya memiliki satu saja di antara tiga sikap ini. Sebelum masuk ke materi, saya ingatkan kembali bahwa setelah selesai pembelajaran nanti, saya harapkan yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian yang kedua, mampu memahami dalil nakli tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Serta yang ketiga, saya harap kalian mampu memberikan contoh dari sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang optimis. Apa itu optimis? Optimis berarti percaya diri, pandangan atau pemikiran positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Lawan dari sifat optimis adalah pesimis, yang berarti tidak percaya diri. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat tersebut menjelaskan beberapa hal. Salah satunya yaitu optimis, bahwa kita tidak boleh berputus asa dalam suatu hal. Contoh dari optimis yaitu misalnya kita menginginkan menjadi siswa yang berprestasi dengan mendapat peringkat 1 di dalam kelas. Nah, saya yakin dan percaya bahwa apa yang menjadi harapan saya ini pasti nanti akan terkabul. Rasa percaya diri inilah yang disebut dengan optimis. Kemudian yang kedua, ikhtiar. Nah, setelah seseorang percaya diri bahwa ia mampu mencapai apa yang telah ia harapkan, maka rasa itu harus dibarengi dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Maka usaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itulah yang disebut dengan ikhtiar. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'a al-awfa wa anna
yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya segala sesuatu. Quran Surah An-Najm ayat 39-42. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus mengerjakan suatu hal dengan berusaha, karena segala usaha yang telah kita lakukan akan dibalas dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari ikhtiar, tadi kan sudah percaya diri, saya akan mendapat peringkat 1 di dalam kelas. Selanjutnya, dari rasa optimis itu, saya melakukan usaha dengan sungguh-sungguh, dengan belajar dengan giat, ikut kursus, ikut les private, dan jangan lupa berdoa. Usaha sungguh-sungguh inilah disebut dengan ikhtiar. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas masalah tawakal. Optimis tadi percaya diri yang dibarengi dengan usaha keras yang disebut dengan ikhtiar, maka sifat percaya diri dan usaha keras tersebut kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan tawakal. Tawakal yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang telah diusahakan secara maksimal. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Oleh karena itu, kita harus selalu bertawakal ketika mengerjakan suatu hal. Contoh dari tawakal, seseorang yang ingin memperoleh peringkat 1 di kelasnya, ia sudah berusaha keras dengan belajar dengan giat, ikut kursus, ikut private, kemudian berdoa, maka hasil akhirnya ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi nantinya, ketika ternyata ia tidak mendapatkan peringkat 1, maka ia tidak akan kecewa, karena hasil dari kerja kerasnya sudah ia serahkan kepada Allah. Apabila ia mendapatkan apa yang ia inginkan, maka ia akan bersyukur kepada Allah. Tetapi apabila ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, maka ia akan tetap bersabar. Berserah diri inilah yang disebut dengan tawakal. Demikian penjelasan singkat tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat kalian pahami, kalian cermati, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.